Halo guys, balik lagi di episode podcast Pinggir Lapangan episode 29. Wah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu, men. Apalagi kalau bukan Liga Champion. Akhirnya liburan kita kembali lagi nih. Liga Champion akan start kick off di tanggal 20 Oktober. Dan finalnya di tanggal 24 Mei akan bermain kalau tidak salah di Istanbul finalnya. Atatürk Stadium. Nah, jadi episode kali ini kita akan bahas terkait dengan drawing UCL yang paling baru nih. Banyak grup yang cukup seru. Ada, tahu kan tuh kalau ada Munchen dan Atletico segrup, terus akhirnya juga Messi dan Ronaldo akan bertemu bukan di final atau di semifinal, tapi akan bertemu di grup karena Juve dan Barcelona juga satu grup. Lalu juga ada Liverpool yang harus bertemu dengan tim muda Ajax dan tim yang saat ini sedang tampil bagus-bagusnya yaitu Atalanta. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih siapa yang akan berpeluang maju ke babak berikutnya, gue mau nyapa narasumber kita dulu. Pertama, Aaron. Oi, Ron. Zap. Gimana, Ron nih? Akhirnya lo bisa diajak jadi narasumber karena tim lo bisa lolos ke Liga Champion tahun ini. Of course, gimana ya? Ya, drawing yang didapat MU agak tough sih, dan mereka belum memperkuat beli pemain sedikit pun. Ya, Donny van de Beek doang, but we need more. Harap-harap cuma saja. I take the humble approach right now lah. Oke, baik. Kembali lagi ke salah satu narasumber lainnya, yaitu juara Liga Champion 2 tahun lalu, Fajar. Halo. Gimana nih terkait dengan grup Liverpool yang ketemu Michelin ya? Apakah ada kemungkinan Michelin bisa menang? Bukan. Enggak. Gua optimis ngelihat grup D ini. Liverpool kan kebetulan di grup D ya. Betul. Optimis sama excited. Yang pertama optimis kayaknya mudah-mudahan bisa lolos ke 16 optimisnya. Terus excitednya itu yang pasti kayaknya only attacking football club yang allowed di grup D deh. Soalnya itu 4-4-nya kayaknya attacking semua, attacking club semua loh. Nggak ada yang low blocking tim atau whatsoever gitu. Ajax atraktif, Atlanta apalagi atraktif ini bukan main. Liverpool atraktif, Midtjylland rumornya katanya atraktif, jadi bakalan excited banget sih semua pertandingan. Menyuguhkan permainan. Jadi ya, the most entertain group menurut gue grup D, karena itu semuanya 4-4-nya attacking football team sih. Sama itu kan nggak usah, jadi kayaknya Liverpool dapetnya gampang-gampang, bukan dapetnya gampang-gampang, jadi dikasih tahu tuh toh sama nanti kalau ada orang-orang yang kayak bilang Liverpool kalau di drawing di pot 1 ya kemungkinan besarnya ketemunya sama tim-tim yang apa ya, yang below levelnya mereka pasti. Soalnya kan pot 1 itu kan punya privilege untuk dapat yang grup yang lebih apa ya, lebih mudah. Kayak Madrid kan dapetnya Inter, Mönchengladbach sama Shakhtar ya kan. Itu maksud gua kan bukan top flight European football semua gitu. Cuman Inter kan lagi naik. Lagi on the track. Berusaha kembali naik ke atas. Tapi kan kalau compare to Madrid gimana? Ya enggak kan, jauh kan, masih below level sih. Belum. Ya menurut gue ya itu privilege-nya kalau ditaruh di pot 1 sih. Oke nih, coba sekarang kita akan bahas nih pendapat kalian grup per grup nih ya. Kita lihat nih ya. Kita akan bahas dari grup pertama nih. Grup pertama ada juara bertahan Bayern Munchen ya. Bayern Munchen walaupun kehilangan Thiago yang pindah ke Liverpool, tapi kita bisa lihat
habis kemarin masih tetap bisa menang di Piala Super Jerman melawan Dortmund, juga di pertandingan awal sempat menang telak juga lawan Schalke 7-0 ya. Ada Bayern Munchen, ada Atletico yang sehabis kedatangan Luis Suarez, namun gosipnya akan kehilangan Costa dan coba mencari penggantinya dengan Cavani. Lalu ada Salzburg ya, kuda hitam, dan Lokomotiv Moskwa. Coba kalau menurut lo Ron, ini akan dua tiket ini akan ke Munchen dan Atletico atau ada kesempatan buat kuda hitam lainnya untuk bisa maju ke babak berikutnya? Harusnya sih it's a given ya di grup ini. Ya walaupun Munchen kemarin bisa juga dikejutkan sama Hoffenheim kalau nggak salah kan 4-1 kalah. Tapi kalau Munchennya nggak oleng sih, ya Munchen sama Atletico yang lolos gitu. Gue nggak ngelihat yang lain bisa lolos dari grup. Kalau Jar gimana? Lo sama nggak sama Aaron Jar? Ya kalau on the paper di atas kertas, iya yang punya materi dan yang punya experience untuk lolos dari grup ini ya Bayern dan Atletico ya. Iya sih. Iya sih, maksudnya Salzburg. Betul. Well, Salzburg gue pernah nonton. Mainnya atraktif juga loh. Salzburg itu Red Bull penguasa Austria lah, penguasa Austria. Itu kan Haaland di situ, Takumi Minamino tadinya di situ. Terus sama satu lagi tuh ada yang Keita yang di situ ya? Keita, Mane juga sebelumnya di situ. Enggak maksud gua, enggak yang kemarin yang recent yang 2 tahun lalu tuh kan Liverpool satu grup sama Salzburg tuh. Madrid juga kalau nggak salah pernah ketemu Salzburg ya toh. Pernah kalau nggak salah ketemu Salzburg. Iya, atraktif kan mainnya kan. Nonton kalau bagus mainnya. Makanya benar sih kuda hitam. Jadi menurut gua kalau ngelihat materi, tapi kuda hitamnya Salzburg juga kalau ketemu Suarez atau ketemu Lewandowski juga bingung juga sih mereka. Iya. Come on, ini we're all bakal geger kalau ada salah satu Munchen atau Atletico yang nomor 3 aja udah bakal geger grup. Iya makanya kayaknya kalau on the paper ya Lokomotiv Moskwa gue belum punya kesempatan nonton mereka main sih kalau Liga Rusia tuh. Jadi gue gak bisa ngomong banyak kalau masalah Lokomotiv. Tapi kalau Salzburg gue pernah ngeliat, Atletico ya pernah ngeliat, apalagi Munchen kan. Itu kita sudah grup A ya, sudah kita tahu jawabannya. Kita lanjut ke grup B nih. Kalau di grup B ada Madrid, ada Shakhtar, ada Inter sama Mönchengladbach gitu. Ya kalau gue sih di atas kertas sih bener sih ngelihat dari komposisi dan pengalaman sih Madrid dan Inter sih. Cuman menurut lo gimana Jar? Menurut gue yang pasti satu sih Madrid ya. Madrid itu kayaknya pasti ke 16 besar ya kalau ngelihat ini. Keduanya ini nih yang bakal jadi runner up grupnya ini antara Inter sama Mönchengladbach dan Shakhtar Donetsk. Ini kan kalau gue bilang mereka sekarang di level yang sama tiga-tiganya. Kalau menurut gue mereka tiga-tiganya di level yang sama. Mereka bermain di intensitas football yang menurut gue ya nggak beda-beda jauh lah. Shakhtar Donetsk itu kan juara liga Ukraine. Respektif liganya Ukraine kan. Yes. Mönchengladbach peringkat 3-4 kemarin nih di Jerman di Bundes. 4 kayaknya ya. 4 ya. Kayaknya ya. Tunggu, 1 Munchen, 2 itu Dortmund, 3 itu Leipzig ya. Iya Leipzig. 4 itu Gladbach ya, betul, berarti 4 Gladbach ya. Dan satu lagi Inter tuh peringkat 3. Inter peringkat 3. Well, kita kalau bisa lihat secara materi Inter juga mumpuni ya, tapi experience pemain yang ada di sana masih kalah sih sama experience pemainnya Shakhtar sih menurut gue. Shakhtar itu kan almost every year join Champions League. Pemain-pemainnya dan masih banyak yang ada di sana. Jadi punya experience di kompetisi besar. Sedangkan pemain Inter kan sekarang masih rebuild ya, statusnya masih kayak ada tengahnya tuh yang nomor 5 gue lupa mulu tuh namanya siapa itu yang lagi itu pas gitu kayak iya masih apa? Dia punya pemain, dia punya materi, tapi dia belum punya experience. Well, yang namanya Champions League balik lagi banyak yang kalahnya sama experience gitu. Yes. Kita bisa lihat Manchester City dengan segala
mahyurnya pemain yang dia beli dia punya, at the end kalah juga sama Olympique Lyon. Terus kita lihat PSG yang sebegitu-begitunya pemainnya. Pemain-pemain paling mahal di dunia ada di dia, ada Mbappe, ada Neymar, dan lain-lain. Kalahnya juga sama Sergei Gnabry dan kawan-kawan dan Kingsley Coman kan. Dan sama besarnya Bayern Munchen. Ya maksud gue materi pemain itu harus diikuti sama experience yang mumpuni di Eropa. Jadi kayaknya Real Madrid for sure bakal juara di grup ini. Keduanya ini mungkin ya feeling gue itu Mönchengladbach. Oke. Gimana? Kalau Aaron setuju nggak? Apa beda pendapat Aaron? Gue grup B ya. Kalaupun ada kejutan dan with all due respect, Madrid kan suka keselak kadang last season aja gitu ya. Yang bisa bikin kejutan, gue ngeliatnya ntar Inter bisa nomor 1, Madrid nomor 2. Madrid tapi lolos, tapi ya misalnya Madrid Inter bisa ngalahin Madrid 2 kali aja, Inter bisa nomor 1 sih. Inter yang ya lagi rebuilding kan ya, dan mereka lagi on form juga. Jadi ya kalau ada kejutan itu sih yang gue lihat, Inter bisa nomor 1, which is bakal nggak menguntungkan buat karena mereka bakal dapat lawan yang lebih sulit nantinya di last 16, tapi bisa gue lihat kejutannya nanti. Kalau sama Mönchengladbach kecil peluangnya Aaron ya. With all due respect, gimana? Gue belum level Inter sama Madrid sih, with all due respect. But you never know in football. Gue ngeliatnya kalau pun ada satu kejutan, Madrid 2, Mönchengladbach yang lolos ke Europa League nomor 3. Oke. Nah, kita lanjut ke grup C. Ini grup C apa perlu kita bahas nih? Karena kalau kita lihat nih di atas kertas ya, kalau gue melihat kertas ada Porto, City, Olympiakos, Marseille. Yang pasti kita bertiga bisa sepakat sekarang satu tempat sudah diambil City. Pada setuju atau enggak nih? Atau mungkin punya pendapat lain? Ya setuju lah. Ya, yes, at the same time ini grup yang sempurna buat City. Soalnya, bentar lo, City itu ada tendensi untuk meremehkan tim-tim yang mereka nilai mungkin nggak selevel sama mereka. Dan mereka, Leicester bagus last season, tapi siapa yang nyangka mereka Leicester bisa ngebantai 5 lawan City minggu lalu kalau nggak salah ya. So ini kalau di atas kertas of course kekuatannya mereka semua di bawah City, Porto, Olympiakos sama Marseille. Cuman ya itu City gue ngelihat ada tendensi untuk bisa meremehkan lawan-lawan yang mereka anggap nggak selevel, mereka bisa kalah atau ditahan juga gitu sama lawan-lawan itu. Tapi jelek-jeleknya mungkin lolos sih tetap. Mungkin lolos. Sekarang yang mau gue tanya, siapa yang mungkin bisa mendampingi City? Porto, Olympiakos sama Marseille? I go with Porto. Porto Jar ya? I go with Porto. Kalau lo kan? Maybe Marseille ya. Jadi mungkin kita bisa sepakat di sini kalau misalnya juara grup, kalau memang bisa City bermain dengan confident dan stabil akan tetap merajai grup C. Namun pendampingnya Fajar berpendapat Porto dan Aaron Marseille ya. Dan injury free City kan sekarang lagi Aguero aja kemarin yang lawan itu kan nggak main sama Gabriel Jesus gitu. So if City can stay injury free dan nggak meremehkan lawan-lawannya, ya harusnya mereka lolos sih. At worst, geger-gegernya kalau mereka plagued by injuries atau gimana, ya nomor 3 Europa League, but I don't see that happening. Yes. Lagi enggak, menurut gue City ngeremehin Champions League kayaknya nggak mungkin deh. Itu kayaknya obsesi terbesar mereka di abad ini. Jadi nggak mungkin mereka pakai nggak mungkin dia nggak pakai strongest team mereka. Iya. Nggak mungkin dia nggak pakai strongest team mereka kalau untuk Champions League sih. Beda konteksnya ketika di Premier League. Premier League emang
Bukan main priority-nya dia gitu. Pembuktiannya City kan cuma tinggal di Eropa doang pembuktiannya. Kalau dia mau dibilang masuknya ke big club, ya dia harus claim European glory-nya mereka gitu. But at the same time, Sekarang gini, MU udah goblok banget, tapi masih di benak orang itu masih big club. Karena kenapa? Karena masih punya history European. Dan City itu belum pernah punya. Jadi maksud gua, City itu bakal habis-habisan. Mau besoknya ketemu Big Six-nya Premier League, pas gitu ketemu lagi pas gitu langsung main ke UCL ketemu, misalkan katakan ketemu Olympiakos yang dibawa mereka, pasti dia lebih prefer strongest team mereka ditaruh lawan Olympiakos ketimbang di Premier League-nya ketemu Big Six. Menurut gue ya. Ya, interesting juga sih. We'll see lah. Iya, soalnya gue ada kepikiran ambil mereka ya lawan siapapun di Premier League itu bisa lebih demanding untuk City daripada yang di Champions League grup ini. Jadi gue bisa ngeliat tendensi mereka kadang kalau mungkin kalau mereka merasa udah aman ya, kalau tinggal 1 poin lagi lolos apa gimana, second string dimainin sedikit kadang-kadang gitu, dan itu bisa jadi senjata makan tuan mereka. Ya walaupun City itu pakai second string, tapi menurut gua materi second teamnya juga di City itu nggak ada yang bisa di-compare sama first teamnya di grup C gitu. Olympiakos mau pakai first squadnya, City pakai second squadnya, megang mana loh? Iya harusnya sih di atas kertas begitu. Ya football itu kan kalau sekarang kita bisa ngomong on the paper. Maksudnya ya we never know in football, but secara statistika dan secara experience dan secara skill, secara intensitas level performance ya City udah pasti lolos. Dan yang kedua menurut gua Porto gitu ya, karena Porto itu jelas banget sih punya experience di kompetisi ini. Nah sekarang kita lanjut ke grup D. Cuman gua mau menyapa Ron, grup D ada Liverpool, Ajax, Atalanta, sama Midtjylland. Liverpool mungkin lolos nggak, Ron? Iya, masa nggak lolos Liverpool ini mah? Lolos sih pasti nih Ron ya. Lo Liverpool juara grup gimana? Kalau menurut lo? Kalau stay injury free, ya yang bisa menghentikan Liverpool, yang mencegah Liverpool nggak lolos faktornya tuh ya kalau Thanos sih. Yang bisa menghentikan laju Liverpool di grup D Thanos menurut gua tuh. Jadi segitu faktor eksternal. Nah, iya kalau siapa yang lolos Ron dari grup D, Ron? Kalau Liverpool can stay injury free, soalnya kadang gue lihat Liverpool juga kalau tridente depannya diganti satu aja, kadang mereka nggak maksimal performnya apa gimana. Cuman kalau tridente depannya Mane, Salah, Firmino main terus, harus mereka lolos dan juara. Juara grup itu wakilnya siapa, Ron? Urutan 2-nya? Urutan 2 Atlanta, feeling gue. Ajax balik lagi. Kalau lo, Jar, setuju nggak Liverpool dan Atalanta yang lolos? Feeling gue Liverpool sama Ajax sih. Malah Ajax lo ya? Apa lo kalau misalnya Atalanta main? Atalanta musim lalu oke. Musim ini gimana cara ngenilainya? Baru berapa pertandingan? Atalanta baru Liga Italia. Tapi Atalanta kemarin main di sisa Liga Italia yang awal bagus banget loh. Apalagi kemarin terakhir lawan Lazio ya. Ada beli pemain nggak Atalanta musim ini? Ada Marquisha ini nggak? Tidak ada, tapi tidak ada kehilangan pemain juga sih. I mean Atalanta ya for me second strongest team after Liverpool sih di grup ini. Ya kita juga bisa lihat, tapi sekarang Ajax di posisi yang sulit ya, karena dia kan juga baru kehilangan beberapa pilar pentingnya mereka yang nopang mereka musim lalu ya. Contoh kayak Hakim Ziyech cabut ke Chelsea, pas gitu. Pemain yang menurut gua setelah ditinggal Frankie de Jong tuh yang paling krusial tuh di Ajax kan ada Don van de Beek ya. Don van de Beek juga pindah sekarang ke Manchester United. Gue nggak tahu tuh. Mungkin dia meninggalkan klub yang lebih besar, tapi secara financially
Financially lebih good aja, tapi kalau lebih besar enggak sih. Ya nggak sih, Tok? Ignorant, but okay. Enggak, oke. Itu terus itu jokes kalau untuk para supporter Premier League emang begitu. Jadi Aaron yang kena. Oke, and then Oke, gue revisi deh. Gue I go with Liverpool at Atalanta. Gue baru setuju deh Atalanta. Gue pas ngeliat statistiknya dia 100% juga ya, dari 2 kali main, 2 kali menang ya Atalanta di Serie A. Dan Atalanta buat gue tuh giant killer. Liverpool juga sama Atalanta. Oke, kita lanjut ke grup E, guys. Apa itu tuh Atalanta giant killer. Berarti kalau Atalanta ketemu MU pasti MU yang menang ya? Iya, ya udahlah kita tes aja nanti. Doain kalau sama-sama lolos, Jar. Enggak, jadi MU yang menang. Kalau Atalanta ketemu sama MU yang menang menurut gua. Karena kata Aaron Atalanta giant killer. Yang dibunuh giant doang. Kalau nggak giant nggak kebunuh sama dia. Oke, ya udah. Kita lihat ya. Ini kita MU mah grup E ya. Suneo bukan giant. Nah, kita lanjut ke grup E nih. Cuman di grup E ini kita baru kedatangan tamu nih yang akan memberikan ulasan juga nih terkait siapa yang akan lolos, walaupun tim kesukaan dia masuknya di grup WhatsApp bukan di grup UCL nih. Nah, kita kasih kesempatan buat Coach Aldi. Halo Coach. Halo guys. Halo. Gimana grup WhatsApp sama AC Milan sama Roma, rame nggak? Ya, gue segrup sama R1 lah, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Salah ya buat R1 ya. Tapi grup WhatsApp sih the best ya, Bang. Grup WhatsApp emang seru sih. Di saat yang lain main bola pasti mereka nyinyir doang. Iya nggak, Coach? Di saat yang lain pada main bola pasti di grup WhatsApp pada share video bokep. Ya nggak apa-apa, enaknya kan gitu. Kalau misalnya kita nggak lolos, ya kita bisa ngatain yang lo pade semua kan. Betul. Bisa ngatain Aaron dong yang bentar lagi nggak lolos. Ya. Nah, Coach, kita akan bahas di grup E nih, Coach. Iya, gimana? Grup E ini ada Sevilla, Chelsea, Krasnodar, sama Rennes. Gue yakin sih, kita semua akan sependapat yang akan maju ke babak berikutnya Chelsea sama Sevilla. Menurut Coach gimana? Chelsea kalau kayak pemain juara. Oke. Jadi ini apa betul nih? Sependapat juga Coach. Akan Sevilla dan Chelsea yang akan lolos ke Ya rasanya gitu ya. Rasanya gitu. I mean, Rennes baru kehilangan kipernya kan. Kipernya malah pindah ke Chelsea. Ya, nggak tahu kiper penggantinya bakal kayak apa, kita nggak tahu. Gua nggak tahu Krasnodar artinya materinya kayak gimana. Cuman ya memang koefisien Liga Rusia emang lebih tinggi dari Liga Belanda sih. Makanya kenapa sampai yang tim Rusia ada 3 gitu kan. Yang top 2-nya lolos langsung, yang Krasnodar lewat playoff. Kualifikasi, ya, oke. Iya, makanya. Ya mungkin bagus ya, nggak tahu. Cuman yang namanya lo main ke Rusia tuh pasti susah sih. Tim manapun main ke Rusia tuh pasti kesulitan. Apalagi kalau dapatnya nanti tuh pas Desember November tuh. Nah, Aaron sama Fajar lo setuju nggak nih Sevilla sama Chelsea yang lolos? Gue dulu. Chelsea kan masih, walaupun udah mendatangkan pemain bagus kayak apa, masih angin-anginan ya formnya at least. Kalau masih bakal angin-anginan juga nantinya pas udah Champions League mulai, I can see Sevilla winning the group sih. Tapi Chelsea tetap lolos. Feeling gue tetap lolos. At worst, kalau mereka ya nggak bener banget ya nomor 3 gitu loh. Tapi feeling gue yang juara grup malah tetap Sevilla, men. Sevilla tuh waktu itu mungkin gue sempet kesel ya MU kalah sama Sevilla apa-apa. Tapi mereka emang kuat gitu loh. Walaupun ya of course gue dimain waktu itu, but ya Sevilla tuh kuat banget di Eropa. Kayak mereka ada energi tersendiri kalau main di Eropa gitu loh. Cuman ya gitu. Gue bisa ngeliat Sevilla juara grup, apalagi kalau pemain barunya Chelsea belum nyetel, atau malah mereka bisa dihalangi dengan cedera apa gimana. Sevilla bisa juara grup dan Chelsea bisa kesulitan kalau dia nomor 2 gitu loh. Oke. Fajar gimana? Kalau gue
Chelsea Sevilla for sure sih, Krasnodar sama Rennes. Enggak, gua setuju sama Aldi. Sevilla punya pengalaman. Tapi bisa juga Rennes sih. Soalnya kan Sevilla pasti juga pengennya balik ke Europa League yang pasti dia menang kan. Jadi bisa aja dia ngincer peringkat 3. Sengaja. Enggak tahu juga sih gue, tapi ya kalau untuk sekarang sih gue masih megangnya Chelsea Sevilla sih. Kita lanjut ke grup F nih. Ada Zenit, ada Dortmund, ada Lazio sama klub Brugge. Yang kalau di atas kertas, kalau kita melihat namanya sih Dortmund dan Lazio nih yang kemungkinan akan lolos. Cuman coba kalau menurut pandangan Coach Aldi, bagaimana? Main ke Zenit tuh nggak pernah gampang. Nah, terus klub Brugge, ya gue nggak tahu sih kalau klub Brugge bakalan bisa bikin something atau enggak. Kipernya Mignolet gitu. Ya Fajal tahu lah. Fajal cukup tahu lah orangnya kualitasnya kayak apa. Gue tahu semua itu, empat-empatnya. Ada Borussia Dortmund, ada Emre Can. Klub Brugge ada Simon Mignolet. Lazio ada Lucas Leiva, Luis Alberto. Terus yang terakhir apa tadi? Zenit. Dortmund. Zenit ada Dejan Lovren. Iya. Familiar faces semua buat gue. Feeling gue sih Dortmund harusnya sih lolos top of the group ya. Nomor 2-nya antara Lazio atau Zenit sih. Oke. Kalau Aaron gimana, Ron? Ya gue juga Dortmund juara grup, Lazio nomor 2. Kalau Perbedaan poinnya nggak bakal jauh Dortmund sama Lazio. Bisa ya cuma beda 1 poin. Okay. Mereka materi tim mirip-mirip. Gua Dortmund. Kalau Fajar? Gua Dortmund sama Zenit. Oke. Berarti semua sepakat untuk Dortmund ya. Dan semua tidak sepakat kalau Lazio akan lolos gitu. Iya, karena masih ada Zenit gitu ya, masih ada kemungkinan Zenit buat lolos. Nah, sekarang grup G nih, apa perlu kita bahas di grup G nih? Udah ada Juve, udah ada Barca, sisa Kiev sama Ferencvaros. Apa, itu klub mana sih? Ferencvaros itu klub mana? Hungaria. Oh ya udah, berarti Ferencvaros sama Juve yang lolos. Oke, kita semua udah sepakat lah. Kita kayak ini nggak perlu kita bahas. Mungkin kita tinggal menunggu aja ya. Kalau grup G ini pertandingan Juve dan Barca pasti ditayangin tuh pasti, dan kita akan melihat lagi-lagi siapa yang akan menang di duel antara Ronaldo dan Messi. Oke, mending kita skip, kita lanjut ke grup terakhir nih. Ini grup yang cukup seru sih. Karena ada MU gitu, pendatang baru gitu, newcomer. Yang akan ada Leipzig dan PSG, finalis tahun lalu. Hitungannya tahun ini ya Mas ya. Finalis tahun ini ada Leipzig, udah hitam yang lebih hebat dari Manchester United, dan ada Istanbul Başakşehir yang permainannya juga itu juara pandang enteng. Itu juara Liga ya? Turki. Oke. Juara Liga Turki. Jar, menurut lo MU bisa nggak lolos Jar? Iya kan, kalau ke Saran we'll never know in football ya. But I know for sure kayaknya sih enggak. Kalau untuk ini I know for sure ya. I know this is football, but I know for sure ini nggak bakal lolos dia. Jadi yang lolos siapa Jar di grup ini Jar? Leipzig dan PSG. Jar, lu berani nggak taruhan sama Aaron Jar? Kalau misalnya kalau Liverpool lolos, Liverpool nggak lolos, gue pakai baju MU, pas itu lu jadiin cover aja deh tuh di kalau nanti kita pas promote episode kita, covernya gue pakai baju MU. Tapi kalau misalkan lolos ya. Kalau Liverpool nggak lolos, tapi kalau MU nggak lolos, Aaron suruh pakai baju Liverpool, suruh nyanyi You'll Never Walk Alone, nanti pas opening, terus bilang Liverpool emang jago. Amin. Mau nggak Ron? Kalau lo die hard fans, berani kayak Gary Neville, berani gitu loh. Goblok aja dulu, die hard fans tuh goblok, emang bahasa goblok. Berani nggak? Pride anjir. Berani nggak nyanyi buat kita nih kalau sampai nggak lolos doang, lo yakin lah masa lawan Istanbul Başakşehir nggak lolos gitu kan? Kalau lo nggak lolos lo bakal nyanyi nih. MU ke Istanbul kalah men, gue jamin. Nggak, gini dulu deh. Tapi Aaron mau nggak deh? Oke Aaron ya, oke. Kalau misalnya
Fajar yang kalau Liverpool nggak lolos, Fajar pakai baju MU akan jadi cover podcast pinggir lapangan di promote kita. Tapi kalau lo yang kalah, lo akan nyanyi You'll Never Walk Alone. When you latihan dulu Ron. When you walk With all due respect, you will never walk alone. through storm. Dan gue nggak pernah benci sama lagu itu sih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi lo harus Dipakai enggak dipakai siapa? Nggak, itu lagu itu kan nggak dipakai sama Liverpool doang, You'll Never Walk Alone. So gue nggak pernah benci sama lagu itu doang. Feyenoord juga pakai. Kalau Aaron kan You'll Never Walk Again. Nah, gue mah nggak habis pikir semua orang Liverpool nggak dipakai sama Liverpool doang, dipakai sama Celtic, dipakai sama Dortmund, dipakai sama Feyenoord. Ya lu tanya sama seorang satu dunia, lu kalau denger You'll Never Walk Alone ikutnya Feyenoord apa Liverpool apa Celtic? Ya kan gue Udah. Pokoknya gini aja. Pokoknya kalau misal MU nggak lolos, apa nyanyi lagu itu? Oke? Deal? Yeah, why not? Like, Why not? Oke. Dan Feyenoord itu Liga Belanda dan itu lagu pakai bahasa Inggris. Jadi yang paling relevan kalau nggak klub Scotland, klub Inggris yang bisa ngeklaim lagu itu. Paham? kayaknya lo yang nggak paham sih, cuma dia udah. Gua nggak paham apa. Coba jelasin ke gua apa Feyenoord. Iya. Apa Feyenoord? Ini nih enaknya di grup WhatsApp, nggak usah ikutan, nonton aja. Enggak, kenapa Feyenoord? Feyenoord pakai You'll Never Walk Alone. Ya intinya maksudnya ini bukan lagu yang eksklusif. Ya eksklusif lah. Gimana sih? Oh, ada bensin nggak tok siram kok. Eksklusif lah. Lu gimana sih mikirnya? Coba lu pikir. Dengar, Ron, lu jangan gara-gara tinggal di Belanda langsung ngebela Feyenoord nggak jelas, anjir. Feyenoord berdiri tahun berapa? Feyenoord? Enggak, kalau eksklusif itu ya Liverpool. Apa glory Man United eksklusif? Ya enggak, itu gue juga tahu Ya, itu makanya enggak, kalau bukan eksklusif tapi udah jelas afiliasinya kemana. Nggak usah lu ngomongin eksklusif karena emang nggak ada copyright di lagu itu. Lagu itu kan yang nyanyi si siapa brother sih gue lupa. Ya Celtic juga make gitu loh. Tapi maksud gue kalau lu ngomong yang namanya lagu You'll Never Walk Alone, lu udah nggak bisa nge-associate itu sama siapa-siapa. Paham? Lu udah nggak bisa nge-associate itu sama siapa-siapa. Karena yang pasti, yang pakai You'll Never Walk Alone, ya pasti Liverpool. Lu tanya sama dunia. Kalau lu denger lagu You'll Never Walk Alone, yang lu tahu siapa? Oh, ya, gue ingetnya Feyenoord. Gue ingetnya Celtic. Ini Dwight York. Ini kan lebih luas daripada yang lo omongin ini gitu loh. So, Exactly, bro. Exactly. Gue ngomong dunia itu lebih luas. Makanya lu tanya sama dunia. Ada nggak satu orang nih, lu secara random survei aja deh, lu tanya nih 10 orang yang lu kenal, ketika lu ngomong You'll Never Walk Alone, tanya apa yang dia ingat? Liverpool, Feyenoord, Celtic, Borussia Dortmund. Coba, ya udah simpel kan? Lu kan bilang dunia itu lebih luas. Coba, tanya. Ntar lu kasih tau jawabannya ke gue. Jadi gue bukannya gue tahu itu lah, gue nggak ada eksklusif ini punya Liverpool gitu. Tapi ya udahlah, dulu tanya, ya gue capek juga sih jelasin ke orang ignorance kayak gitu. Tapi secara jelas, bukan itu udah the Euro, enggak dong. Secara de Euro lah, secara de Euro dunia udah mengakui kalau You'll Never Walk Alone itu afiliasinya pasti ke Liverpool. Oke. Udah, nanti kita lanjutkan perdebatan ini ya. Tapi tadi kan Fajar udah ngomong ya, grup H yang lolos PSG sama Leipzig. Ron, kalau menurut lo yang lolos sama nggak kayak Fajar nggak? PSG sama Leipzig yang lolos nggak menurut lo, Ron? I mean, kita dengan materi yang lebih parah aja waktu itu sempat ngalahin PSG, so ya walaupun sekarang I wish Manchester United would buy some more players, but ya. Untung nggak ada klub Yunani yang lolos ya. Kalau nggak kapten lo nggak bisa main tuh kalau lagi tandang. Olympiakos. Olympiakos lolos di grup C. Ya. Iya, maksudnya untung nggak satu grup. Oh. Ya. Well, siapa yang lolos, Ron? MU lolos, cuma gue nggak tahu mereka juara grup apa enggak. Dengan siapa? PSG. Oke. Dan terakhir nih, Coach.
Coach sependapat sama Aaron apa sependapat sama Fajar? MU Ya, lolos atau nggak lolos? Kalau gue sih simple, sampai ketemu di ronde 16-nya Europa League aja ntar. Buat siapa itu? Buat siapa lagi? Backnya kayak begitu, ya udah dibilangin dari episode kapan MU beli CB, mana yang dicari winger aja terus, winger kayak kurang banyak aja di depan. No, I don't want to see Europa League ever again. No, thank you. Men, lo ke Istanbul, pendapat deh. MU ke Istanbul main di Başakşehir, ngelihat crowd-nya Turki kayak gitu keder, men, gue yakin. Ya kan lagi pandemi, kagak ada crowd, gimana? Ya kalaupun ada ya nggak banyak-banyak amat. Paling suara stadion doang, suara rekaman. Lupa lu ada lagi pandemi. Ya, lo disambut aja di luar. Iya, di luar. Emang lu pikir orang Europe taat aturan kayak kita? Emang kita taat aturan, Jar? Juga sih. Iya, maksudnya lu pikir manusia bisa taat aturan gitu? Nggak boleh nih, lagi pandemik, jangan keluar, nanti menular, harus rajin cuci tangan, pakai masker. Orang yang namanya hooligannya Istanbul Başakşehir mah peduli setan, anjir, ini Champions League, monyet katanya. Yang penting busnya dihancurin. Biarin Jar, nggak apa-apa. Dia kan berharap sendiri. Namanya harapannya boleh. Oke. Ini Wajar sih mikirnya. Wajar sih, makanya gue paham sekarang kalau nggak berpikirnya Aaron. Dibilangnya You'll Never Walk Alone itu bisa associate sama Feyenoord. Yaudah. Oke. Ya udah, itu nanti kita lihat siapa yang lolos. Oke. Berarti begitu. Itu ada pendapat dari teman-teman di podcast Pinggir Lapangan. Buat teman-teman yang lain yang mau berpendapat bisa komen nanti di kolom IG kami di podcast Pink Lab atau di kolom YouTube kami juga bisa komen siapa sih menurut kalian yang akan maju ke babak berikutnya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Gue ingetin lagi sekali lagi jangan lupa follow podcast Pinggir Lapangan di Spotify, ada di YouTube juga, di Instagram juga. Kita akan bertemu lagi di episode 30. Oke? Ciao.